Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkataan seorang mukmin yang menyeru seperti wahai fulan ketika di dalam kesusahan, termasuk di dalam tawasul yang diseru kepada Allah, dan yang diseru itu hanya bersifat majas, bukan hakikat sebenarnya. Maka makna dari wahai fulan, aku minta dengan sebabmu pada Tuhanku agar dia melepaskan kesusahanku atau mengembalikan barangku yang hilang dariku, yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang diucapkan kepada nabi atau wali menjadi sebagai majas atau kiasan dan penghubung, maka niat meminta kepada nabi atau wali hanyalah sebagai sebab saja dan diucapkan pada syarak dan adat. Contohnya ialah seperti kita permintaan tolong kita kepada orang lain, misalnya tolong ambilkan barang itu adalah melalui perantara atau penghubung, artinya kita tidak ada syirik di dalamnya. Maka apa yang sebenarnya adalah kita meminta tolong dengan sebab orang tadi, hakikatnya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Apabila kita meyakini orang itu dapat mengambil sendiri secara hakikat, maka barulah boleh dikatakan syirik. Maka begitu pula lah berrabitah, bersambung kepada mursyid itu sebagai sebab yang menyampaikan, bukan tujuannya. Berbicara mengenai sebab, telah banyak ayat Al-Quran dan hadis qudsi yang menyatakan bahwa segala perkara yang dibutuhkan manusia dan makhluknya didapat dan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kuasa. Apakah itu makanan atau minuman atau pakaian, rezeki, kesembuhan dan sebagainya, maka untuk semuanya itu perlu adanya sebab yang menyampaikan. Penyampaiannya bisa cepat atau lambat, dan seseorang yang menerima rezeki dari seorang lainnya sepantasnya lah berterima kasih kepadanya sebagai adab atas penyampaian rezekinya itu. Begitu pula lah seseorang meminta akan sesuatu hanya kepada sahabat atau lainnya, tentu ada adab-adab atau tata cara tertentu yang harus dilakukan agar hajatnya itu terpenuhi sesuai dengan kehendaknya. Dan tidak hanya lahiriah saja, perkara-perkara ruhaniyah memiliki adab atau tata caranya agar tercapai penyampaian maksudnya, kehadiran Allah yang Maha Suci. Maka penyampaian kehendak seseorang hamba kepada lainnya, yakni yang membutuhkan sesuatu selain Allah, adalah suatu bentuk majas, bukan hakikatnya. Kalau ia beriktikad memohon secara hakikat yang sebenarnya, maka jadilah ia syirik yang menyekutukan Tuhannya. Menurut beberapa ulama sufi, berrabitah, bersambung itu lebih utama daripada zikirnya seorang salik. Melaksanakan rabitah bagi seorang murid lebih berguna dan lebih pantas daripada zikirnya, karena guru itu sebagai perantara dalam wusul kehadiran Allah Subhanahu wa taala bagi seorang murid. Apabila bertambah rasa dekat dengan gurunya itu, maka akan semakin bertambah pula hubungan batinnya dan akan segera sampai kepada yang dimaksud, yakni ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah melalui guru mursyid tersebut. Karena guru mursyid tersebut telah kenal dengan Allah, bersambung kepada Allah, dan seyogyanya bagi seorang murid harus fana dahulu kepada guru mursyidnya sehingga akan mencapai fana dengan Allah. Menurut Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Khalidi dalam kitabnya Al-Bahjatus Saniyah, berabitah itu, bersambung itu terdiri dari 6 cara. Yang pertama, menghadirkannya di depan mata dengan sempurna. Yang kedua, membayangkan pada kiri dan kanan dengan memusatkan perhatian kepada rohaniyahnya sampai terjadi sesuatu yang gaib. Apabila rohaniyah mursyid yang dijadikan rabitah itu tidak lenyap, maka murid dapat menghadapi peristiwa yang akan terjadi. Tetapi jika gambarannya lenyap,
maka murid harus berhubungan kembali dengan rohani gurunya sampai peristiwa yang dialami tadi atau peristiwa yang sama dengan itu muncul kembali. Demikianlah dilakukan murid berulang-ulang kali sampai ia fana dan menyaksikan peristiwa gaib, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan berabitah bersambung kepada guru mursyidnya menghubungkannya kepada Allah, dan murid diasuh dan dibimbingnya meskipun jarak keduanya berjauhan, seorang di barat dan lainnya di timur. Selain itu akan membentenginya dari pikiran-pikiran yang menyesatkan sehingga memicu pintu rohani yang batil memasuki dirinya, baik rohani ataupun i'tikad yang batil. Yang ketiga, menghayalkan rupa guru di tengah-tengah dahi. Memandang rabitah di tengah-tengah dahi itu menurut kalangan ahli tarikat lebih kuat dapat menolak getaran dan lintasan di dalam hati yang melalaikan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, menghadirkan rupa guru di tengah-tengah hati. Kemudian yang kelima, menghayalkan rupa guru di kening kemudian menurunkannya ke tengah hati. Menghadirkan rupa syekh dalam bentuk keempat ini agak sukar dilakukan, tetapi lebih berkesan dari cara-cara sebelumnya. Yang keenam, menafikan, meniadakan dirinya dan menetapkan keberadaan guru. Cara ini lebih kuat menangkis aneka ragam ujian dan gangguan-gangguan. Rabitah dapat diartikan ikatan atau hubungan, yang berarti terjadinya proses hubungan atau ikatan rohaniah antara seorang murid dengan guru mursyidnya, mengikat atau menghubungkan diri dengan manajemen vertikal. Melakukan rabitah mengandung makna menghadirkan atau membayangkan rupa guru, rupa syekh mursyidnya yang mukammil di dalam pikiran. Banyak orang yang memandang bahwa setiap guru itu adalah mursyid. Sebenarnya tidak semua guru bisa menjadi mursyid, karena belum tentu guru tersebut bisa langsung sampai kepada Allah. Kita hanya memandang bagaimana guru tersebut bisa mengenal Allah dengan sempurna. Itulah yang bisa menjadi mursyid, apabila guru tersebut kenal dengan Allah dengan sempurna, dilihat dari penampilannya, dilihat dari perbuatannya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.